Kita akan mengambil saat teduh sebentar. Tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita akan masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Saya mengajak jemaat semua untuk kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Selamat datang dan selamat beribadah bagi setiap orang yang mengikuti ibadah di SPI Melbourne hari ini 18 Juni 2023 baik secara online maupun on-site. Nats pendahuluan untuk ibadah kita diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita bersama bersatu hati dalam doa. Engkau adalah Allah yang mengisi kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang memiliki setiap jengkal nafas kami. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang menuntun kami, mengingatkan kami untuk kami datang kepadamu
Dan saat ini ya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, di dalam doa kami, ketika kami akan mengawali ibadah kami, satukan kami ya Tuhan. Tuntun kami, tolong kami, supaya kami boleh belajar mengutamakan segala sesuatu dan segalanya hanya bagi kemuliaan-Mu. Tuntun setiap kami ketika kami akan menyanyikan lagu pujian, dan tolong setiap kami ketika kami akan menyatukan hati di dalam doa kami, dalam pergumulan kami akan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan sungguh boleh berbicara kepada kami dan nama Tuhan diagungkan melalui kehidupan kami. Tuntun kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita naikkan pujian A Wonderful Savior is Jesus my Lord. He hide my soul. Berita gereja untuk ibadah pada hari Minggu 18 Juni 2023, seluruh majelis menyambut jemaat yang berbakti hari ini baik secara face to face
maupun secara online. Kiranya firman Tuhan dan persekutuan yang dibagikan hari ini dapat menguatkan iman, memberi sukacita, dan memberikan berkat. Untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah lalu dapat diperoleh di YouTube dengan YouTube link yang tertera di buletin gereja. Seluruh jemaat diundang untuk dapat mengikuti persekutuan doa bersama yang akan diadakan pada hari Kamis 29 Juni 2023 jam 8 malam sampai dengan selesai di WhatsApp grup doa bersama SBI. Kemudian untuk pemahaman Alkitab akan diadakan kembali melalui Zoom yang akan saya pimpin pada hari Jumat 23 Juni 2023 jam 7.30 sampai dengan selesai di Zoom meeting ID yang tertera di buletin gereja. Ini adalah PA kita membahas surat Efesus, di mana kita sampai di bagian terakhir dan kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu terkait peperangan rohani. Jadi kalau Anda berminat untuk mengikuti dan mendalami lebih dalam apa sih peperangan rohani itu, silakan bergabung di dalam PA SBI. Kita biasanya menggunakan metode diskusi, jadi bukan satu arah sama sekali, jadi akan sangat membantu untuk setiap kita untuk makin bertumbuh. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita saat ini, dan karena ini adalah minggu yang ketiga sebagaimana yang kita selama ini sudah sepakati, kita akan mengakhiri doa syafaat kita dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Untuk minggu ini doa syafaat akan dinaikkan oleh Bapak Cecep. Waktu saya persilakan. Mari kita tunduk bersama memohon kekuatan Tuhan melalui doa syafaat ini. Bapa Surgawi, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih, saat ini kami mau datang kepadamu dalam doa syafaat kami. Bapa Surgawi, Engkau tahu kehidupan kami satu persatu. Engkau tahu masalah kami, masalah di jemaat SBI ini satu persatu. Bapa Surgawi, Engkau pun tahu pergumulan di dalam gereja SBI ini. Bapa Surgawi, Engkau tahu masalah umat manusia di dunia ini. Begitu banyak konflik dan ketidakadilan di dunia ini. Bapa Surgawi, kami hanya mohon kekuatan dan pimpinan-Mu, sehingga dalam situasi dan keadaan apapun, ketika menghadapi masalah maupun mungkin tanpa masalah, izinkanlah kami akan selalu datang kepadamu. Berikanlah kami dorongan supaya kami akan selalu datang kepadamu, sehingga kami dapat berseru kepadamu. Karena Engkau dekat, kami hanya perlu berseru dalam doa kami, dan Engkau akan menolong kami. Secara khusus, kami mohon kesehatan, kami mohon semangat dan sukacitamu, sehingga kami mampu mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Bapa Surgawi, inilah doa kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, Bapa. Dan sekarang kami akan memanjatkan doa seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memberikan persembahan melalui direct deposit. Jadi terima kasih untuk saudara-saudara yang memberikan persembahan melalui direct deposit. Kalau Anda menginginkan untuk memberikan persembahan melalui kantong kolektor, kesempatan juga diberikan.
Nats untuk persembahan kita saat ini dari Yesaya 55 ayat yang kedua. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Melalui ayat ini Tuhan mengingatkan kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, sesuatu yang bernilai kekekalan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menaikkan pujian Take My Life and Let It Be. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, dan waktuku memujimu selamanya, memujimu tanganku keangkatan, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku perkenalkan padamu, buatlah suaraku hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahmu jadi saksi janji-Mu, jadi saksi janji-Mu. Mari kita satukan hati untuk masuk dalam doa kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau adalah sumber dari segala berkat, Engkau adalah sumber dari segala kehidupan. Engkau adalah sumber dari sukacita, kebahagiaan, dan kekuatan kami. Puaskan kami ya Tuhan, dengan segala hal yang datang daripadamu. Ingatkan kami bahwa ketika kami memberikan persembahan kami mengambil bagian di dalam pekerjaan yang bernilai kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dengarlah seru doa kami ya Tuhan. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian Leaning on the Everlasting Arm. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya sandar pada lengan yang kekal. Sandar
Mari kita satukan hati bersama dalam doa kita sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan yang Tuhan tunjukkan di depan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami menyandarkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau adalah lengan yang kekal, lengan yang dapat kami sandari, bukan hanya di dalam kehidupan saat ini dan di sini, tetapi juga kehidupan di masa depan dan kehidupan di mana kami akan menikmati bersama dengan Tuhan. Bapa, ajar kami untuk meletakkan pengharapan kami bukan pada sesuatu yang di sini saja, tetapi pada sesuatu yang dapat kami alami di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dampingi, sertai, dan tuntun kami supaya kami boleh belajar untuk menyandarkan diri kami sepenuhnya hanya kepada tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya kepadamu. Amin. Saya undang jemaat untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, kita akan melihat ayat 1, 2, dan ayat yang ke-6 untuk ibadah kita pada hari ini. Matius pasal yang kelima, ayat 1, 2, dan 6. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan, memikirkan, dan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Anda dan saya pasti pernah mengalami dan mendapati sebuah situasi ketika anak kita mulai tumbuh. Saudara, selalu menyenangkan melihat anak-anak ketika mereka mulai menunjukkan karakter, ketika mereka mulai menunjukkan cara berpikir, cara bicara yang mirip gitu ya. Apakah mirip dengan pasangan kita atau mirip dengan kita, membuat kita jadi sedikit bangga begitu kan, melihat anak-anak kita bertumbuh. Sampai saudara-saudara mereka sampai di usia remaja. Di rumah saya ada satu remaja, saudara-saudara, dan ketika anak-anak itu mulai menjadi remaja, Anda mulai perhatikan ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Bukan hanya dari tampilan fisik, tapi juga dari asupan fisiknya. When you have your child growing, coming to teenagers age, you will see the difference not only in their appearance, but also in their appetite. Appearance will bring into their appetite. Satu kali Anda melihat mereka dan Anda akan mulai geleng-geleng kepala. Ini anak makannya banyak sekali. Kayaknya dia nggak berhenti-berhenti gitu ya makan. Ketika dia mulai remaja dan saat itu kita mulai bicara dengan pasangan kita. Ini niru kamu kayaknya. Enggak, ini pasti kayak kamu gitu kan. Saudara, ketika kita bicara tentang kehidupan manusia, ada kebutuhan, ada keinginan, ada hal-hal yang kita perlu isi, perlu puaskan dalam keseharian kita. When we come to the point of life, of living, of daily living, we cannot deny the fact that we do have desire. We do have the thirst inside that needs, that long to be fulfilled. Ketika kita membaca bagian kita, Yesus sangat memahami kebutuhan ini. Dia mengatakan di ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mengapa Tuhan Yesus berbicara tentang mereka yang lapar dan haus? Why does Jesus speaks about those who are hunger and thirst? Ketika Anda membaca Yesaya pasal yang ke-55, maka Anda akan melihat bahwa ayat ini didasarkan kepada sebuah kerinduan, keinginan, sesuatu yang muncul yang ada di dalam setiap hati manusia. Di dalam bahasa yang ditulis oleh John Calvin, dia menggunakan sebuah kalimat semen religiones atau benih keagamaan yang ada di dalam setiap diri manusia. Atau terjemahan yang lain menggunakan konsep sensus divinitas
atau sebuah kerinduan kerohanian yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Saudara-saudara, Anda punya yang namanya belalang sembah, tapi Anda tidak pernah lihat belalang sembah itu pergi sembahyang, saudara-saudara. Anda mungkin punya binatang namanya burung gereja kan? Tapi nggak pernah Anda lihat yang namanya burung gereja ini bikin persekutuan doa gitu, kemudian kumpul dengan teman-teman. Saudara-saudara, kita menamai mereka karena mereka ada di tempat kebanyakan ditemukan di gereja. Tetapi sensus divinitas, semen religiones, keinginan akan kerohanian, sesuatu yang dicari oleh orang itu hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh binatang. When Jesus speaks about blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, this is the kind of sense that none other creatures has it. You see, you have creatures out there gathering, they're flocking together, but they never join their spirit together in prayer fellowship, for instance. You will never come across any trees or animals that bow their head together and worshiping the higher authority. Only human being has this sense. And this is the sense that become the urge coming from inside of us. The dictionary, Webster Dictionary has it as a conscious impulse towards an object or experience that promise enjoyment or satisfaction in its attainment. Berbicara tentang lapar dan haus akan kebenaran. Saudara, ini berbicara tentang sesuatu yang hanya dimiliki oleh manusia. Hanya dirindukan oleh manusia karena manusia memiliki kualitas hidup. Kalau dulu kita dibesarkan dalam masa kecil yang penuh dengan situasi pergumulan, maka kita mencoba untuk tidak mengulang masa lalu itu, bukan? Kita mencoba untuk menghindari masa lalu itu, dan kita mencari cara hidup, gaya hidup, pola hidup yang lebih baik, lebih sehat, lebih tinggi. Kenapa? Karena kita sudah mengalami yang lebih rendah sebelumnya. Bisa diikuti saudara-saudara? Dan itu sebabnya Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bagaimana cara manusia memuaskan dirinya sendiri akan hal ini? There are ways that people do in an attempt to satisfy, to quench this desire. They try to build on wealth, honor, fame, status, and mental satisfaction. Manusia mencoba untuk memenuhi yang namanya kebenaran ini, dan kita mengganti kebenaran ini dengan kekayaan. Berapa lama saudara-saudara kekayaan ini bisa menolong kita? Enggak lama saudara-saudara. Ketika kita pindah ke tempat lain, kita menyadari bahwa kekayaan kita tidak lagi memiliki arti, tidak memiliki makna, karena kita pindah ke tempat yang levelnya lebih tinggi lagi. Bagaimana dengan kemuliaan? Bagaimana dengan ketenaran, sosial status? Bagaimana dengan kepuasan secara diri kita? Ada seorang teman saya yang sangat gemar makan dan suka sekali makan, saudara-saudara. Dia mengatakan, saya sudah mencoba semua makanan yang paling enak di dunia ini. Dan ketika dia membuat klaim seperti itu, saya nanya sama dia, jadi kamu udah puas belum? Nah itu dia bilang, saya kok belum puas ya? Padahal saya sudah nyobain semua jenis makanan. Kamu mau ngomong apa aja? Makanan yang mulai dari yang paling sophisticated, yang paling canggih, the very fine dining, sampai makanan yang paling sederhana, makan ulet dia pernah, saudara-saudara. Dia mengatakan, saya sudah pernah makan semua makanan di dunia ini. Tapi dia mengatakan, saya kok belum puas. Ada sesuatu yang dia masih rasakan hilang. Nah saudara-saudara, orang berpikir ini bicara soal mental kali ya, kepuasan mental. Maka kita mencoba untuk membuat diri kita nyaman, diri kita comfortable, diri kita terhibur secara mental. Tapi apakah itu membantu kita untuk benar-benar puas? Anak saya menanyakan pertanyaan, dari mana kamu bisa tahu kamu benar-benar puas?
Wah, ini pertanyaan yang sulit ini ya. Dari mana kamu bisa tahu bahwa kamu benar-benar puas? Saya menjawab dia, kalau dari apa yang saya pelajari, ukuran kamu benar-benar puas adalah ketika kamu bisa mengatakan, kapan saja Tuhan memanggil saya sudah siap. Hari ini kalau Tuhan panggil, Anda sudah siap belum? Anda mungkin bilang, sudah siap, tapi, ya gitu ya. Tapi ketika ada tapinya berarti belum siap, saudara-saudara. Ketika Anda masih punya tanggungan, masih punya beban, masih punya pikiran, masih punya angan-angan dan harapan, itu berarti belum siap. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa semua bentuk kepuasan itu tidak sanggup untuk memuaskan kita. We do have desires in this life. And we try to we try to quench these desires with all kind of things that we could think of that exist in this world, exist in this life, only to find the reality that none of this will bring us to ultimate satisfaction. None of this will bring us to the condition that is acceptable to God. There are things that we still worry. There are things that we still wary of. There are things that we still long for, something that we simply cannot explain. And this is the bit that Jesus was trying to say when he said, blessed are those who are hunger and thirst for righteousness. Bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai lapar dan haus akan kebenaran? Mulai dari pertanyaan sederhana. Apa yang kamu dapat banggakan di hadapan Tuhan? Ketika kamu berpikir kamu dapat membanggakan sesuatu, maka kamu belum layak untuk datang kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka tidak memiliki apapun untuk disombongkan di hadapan Tuhan. Dari mana saya tahu bahwa ini adalah ukurannya? Karena kalimat berikutnya Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang berduka cita akan dosa dan lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukan orang yang sombong. Orang yang miskin miskin secara rohani. Mereka tidak memiliki apapun untuk dihadapkan di hadapan Tuhan. Dan mereka akan mencari Tuhan sebagai bentuk tindakannya. Only those who has the sense of poor in spirit. Only those who mourn for his sins. Only those who longing to seek God not by bragging, but by coming to God in humility, in hunger, in their longing for God, they will have the sense of hunger and thirst for righteousness. Kita merindukan kebenaran. Karena kebenaran itu sesuatu yang diterima oleh Tuhan. Apa yang diterima oleh Tuhan? Sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Sesuatu yang berguna untuk sesama kita. Sesuatu yang memampukan kita untuk kembali kepada hakikat asali diri kita. Ketika kita diciptakan di hadapan Tuhan. When we come across the idea of righteousness, surely the righteousness here is not something about ourselves, but this is righteousness in the eyes of God. The righteousness when we are doing the right things for God. When we do things that are helpful for our neighbors. And when we are in the state of doing things necessary for ourselves to bring us to put us back to the original status when God created us. Mazmur nomor 42 mengingatkan kita. Seperti rusa merindukan aliran airmu, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Bila mana aku akan dapat datang dan berdiri di hadapanmu. Karena air mataku menjadi makananku siang dan malam ketika mereka berseru di hadapanku, di mana Tuhanmu. Saudara, Mazmur nomor 42 adalah lagu yang dipercaya ditulis oleh pemimpin pujian.
Setiap hari Sabat dia akan memimpin umat di dalam persembahan dan penyembahan kepada Tuhan. Tetapi Mazmur nomor 42 konteksnya adalah ketika umat Israel ada di Babylon. Mereka ada dalam pembuangan. Mereka diikat, mereka dikungkung. Mereka tidak lagi bebas untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Setiap hari orang-orang Babylon akan mengatakan, mencemooh mereka dengan kalimat, di mana Tuhanmu sekarang? Kamu yang selama ini memuji-muji Tuhan, di mana Tuhanmu sekarang? Maka itu kalimatnya. Aku merindukan Tuhan. Aku merindukan kumpulan jemaah. Aku merindukan saat di mana aku dapat memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena hari ini aku berhadapan dengan situasi air mataku menjadi makananku setiap hari. Karena orang berseru, di mana Tuhanmu? Aku terlihat gagal. Aku terlihat kalah. Aku terlihat tidak mampu untuk menghadirkan kebenaran di dalam kehidupanku. Is that the end of the world? Apakah ini akhir dari hidup? Oh enggak, saudara-saudara. Waktunya belum selesai. Saatnya belum habis. Jangan lupa, Tuhan adalah penguasa kehidupan kita. As the deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O Lord. This is the cry that a believer has in their mind. St. Augustine wrote this in his confession. In chapter 3, he wrote, my soul is restless until I found my satisfaction in you. And he reflecting this upon Psalm number 42, a reflection that man cannot find his own satisfaction unless he is with God and he returns to God. Only when we are in God we can find our satisfaction. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan pernah haus. Perhatikan pembagian kata di sana. Mereka yang barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar. Mereka yang percaya tidak akan pernah haus. Saudara, mereka yang datang, artinya mereka yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka akan mendapatkan makanan rohani mereka. Dan mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang meletakkan iman mereka kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah merasakan haus lagi. Cara kita dipuaskan adalah ketika kita meletakkan diri kita di dalam dan bersama dengan Tuhan. In John chapter 6 verse 35, Jesus said, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. The only way we can find satisfaction in our soul hunger is when we have God in our life. When we have the ultimate value in our life. Works will be gone. Enjoyment will stop. Entertainment will disappear. But God will remain because He is eternal. Mereka akan dipuaskan sepenuhnya. Bukan separuh-separuh, bukan sebagian. Tetapi mereka akan dipuaskan sepenuhnya. Karena inilah janji dari Tuhan. Dan ketika kita lapar dan haus akan kebenaran, bagaimana bentuknya? Bagaimana aplikasinya? Saudara-saudara, Anda akan diisi dengan pertanyaan dalam hati kita. Bagaimana Tuhan dimuliakan dalam keadaan hari ini? Bagaimana Tuhan dapat disenangkan dalam situasi seperti ini? Maka kita akan belajar untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. When we come to the fourth beatitude, we come across the idea, the sense that Jesus asks us and inviting us to have a desire to obey God by trusting and obeying Him in our life. This is something that we need to do every day because we realize that apart from Him, without Him, we will be like a car without the petrol. We are good to go, we have all the equipment ready, but we have no power
to move on. Without God, man will lose its meaning and significance. Without God, man will lose its purpose in this life. We can say, oh, I can move a bit and I can achieve a bit, but we would not be able to fulfill the full desire, the full purpose that as what we meant to be. Therefore, those who hunger and spirit in righteousness will have our heart to do God's will. And when they do God's will, the joy of the Lord will fill their heart. And they will live in the fear of the Lord. To hunger and to thirst to be holy means to desire to please God. Kalimat yang keempat dari ucapan bahagia mengingatkan Anda dan saya bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan memiliki keinginan, kerinduan di dalam hati kita untuk melakukan kehendak Allah. Dan kalau kita sudah melakukan kehendak Allah, apakah kita akan menjadi puas? Saudara, banyak orang yang melakukan pekerjaan Kristen dan mereka bangga. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah mengerjakan ini. Saudara ingat nanti di pasal yang ke-7, Yesus akan mengatakan di akhir zaman banyak orang akan datang kepadaku dan mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Tapi Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Saudara, kalimat ini menegaskan bahwa banyak orang yang akan melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi mereka belum tentu memiliki cinta Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kebenaran Tuhan akan mengisi hati kita dan kita akan memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan organisasi, bukan menyenangkan manusia, bukan menyenangkan diri sendiri dan menepuk dada kalau malam dan mengatakan, saya sudah melakukan A, B, C, D, I'm a good person. Bukan kayak begitu, saudara-saudara. Tetapi kita akan mengakhiri hari kita dengan ucapan syukur. Tuhan, kehendak-Mu sudah jadi. Di bumi seperti di surga. Maka tolonglah aku, sebagaimana doa yang tadi kita naikkan, doa Bapa kami, tolong aku supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Yaitu memuliakan diri sendiri. Tolong aku supaya aku dapat mendatangkan kebenaran Tuhan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk siapa kita hidup? Demi siapa kita mengerjakan pekerjaan Tuhan? Apakah kita memiliki lapar dan haus akan kebenaran? Mari kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau yang memberikan kebenaran di dalam hidup kami, memberikan kami kehidupan untuk kami gumuli. Dan di dalam pergumulan kami menanyakan pertanyaan yang sangat-sangat jeli. Untuk siapa saya melakukan ini? Dan siapa yang akan dimuliakan dari situasi ini? Dan bagaimana saya bisa memuliakan Allah ketika saya belajar untuk menyenangkan Tuhan di dalam peristiwa ini? Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mempraktekkan lapar dan haus akan kebenaran, supaya kami memiliki kerinduan untuk memiliki kepuasan di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, supaya kami boleh tenang dalam kehidupan ini. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan menutup kebaktian kita sore hari ini dengan menaikkan pujian Tenanglah Kini Ya Hatiku. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat bekerja, Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan keyakinan. Tuhan memegang tangan kita sepenuhnya. Dia menuntun kita dan memberikan kita ketenangan di dalam kehidupan kita. Mempersiapkan supaya kita bisa selalu menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam keseharian kita. Maka berkat Tuhan akan mendampingi kita dan menuntun kita untuk dapat menghadirkan karya kasih Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan yang terus kita alami dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.
duduk saat teduh.